Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sampai pada pasal yang ke-45 dari kitab Nafaisul Ulwiyah. Di sini Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan tentang perkataan dari Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Sayyidina Hasan Al-Basri, la yaghurrannakum, jangan benar-benar menipu kamu sekalian, hadithu, satu hadis, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama barang siapa yang dia cintai. Ma'al ghaflati wal ightirari, bersama lupa. Wal ightirar, bersama tertipu. Wa tarki, meninggalkan salihil a'mal, kebaikan amal-amal perbuatan. Kenapa? Fa innal yahuda, maka sesungguhnya orang Yahudi, wan nasara, dan orang Kristen, yuhibbuna, mereka mencintai anbiya'ahum, nabi-nabi mereka, walaisu, dan bukanlah mereka tadi itu ma'ahum, bersama para nabi-nabi yang dia cintai dalam masalah apa? Yaqinan, dalam masalah keyakinan. Intaha, selesai, bima'nahu, dengan artinya. Qultu, aku mengatakan, katanya Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, wa kadzalika, begitupun arbabul bid'ah, kelompok-kelompok ahli bid'ah min hadhil ummati, dari ini umat, mengatakan apa? Yuhibbuna, mereka itu cinta, ba'dus sahabati, kepada sebagian para sahabat, ridwanullah alaihim, semoga Allah memberikan keridhaan, alaihim, atas mereka para sahabat. Mereka ini cinta ilal ghayati, sampai kepada puncaknya, wa yatawallawnahum, dan mereka menjadikan para sahabat itu sebagai pemimpin mereka. Bagus. Sebagian sahabat mereka cintai, sebagian sahabat mereka jadikan pemimpin, sebagian sahabat amat sangat puncak beliau di dalam kecintaan kepada mereka. Hatta, sampai-sampai, inna ahadahum, sesungguhnya salah satu dari mereka, qad yubdhilu, kadang-kadang berani mengorbankan apa? Ruhahu, ruhnya, fama dunaha, maka apa-apa selainnya dari itu roh, fi mahabbatihim, di dalam kecintaan kepada mereka, untuk menunjukkan bahwasanya anak ini cinta sama sahabat tadi itu, sampai berani berkorban, jangankan harta benda, jangankan apa, nyawa kalau dibutuhkan akan diberikan. Tapi walaisu, dan tidaklah mereka tadi itu ma'ahum, bersama mereka para sahabat, yakinan, secara keyakinan. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka tadi itu khalafu, mereka itu bertentangan, tariqahum, jalan mereka, wahadyahum, petunjuk mereka, bibughdihim, dengan kebencian mereka, ghaira, kepada selain, man tawallauhu, barang siapa yang menjadikan, yang tidak menjadikan mereka, minas sahabati, dari sahabat, wa tabarrihim, ai aradu anhu, berpaling dari mereka, minhu, darinya. Jadi kecintaan yang melampaui batas, sampai kalau ente tidak cinta kepada sahabat ini berarti ente ini kafir, ente ini penduduk neraka. Tidak boleh seperti itu. Paham? Ini kecintaan yang melampaui batas. Sehingga Rasulullah itu pernah mengisyaratkan dalam satu hadis bahwasannya
kepada Sayyidina Ali, mengisyaratkan bahwasanya nanti itu Ali akan ada satu kelompok, yang mana kelompok tadi itu ada yang amat sangat mencintaimu, sampai-sampai tidak segan-segan menjadikan engkau ini segala-galanya. Sampai-sampai kebablasan, sampai melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidatuna Aisyah, atau melaknat Sayyidina Utsman, menjelekkan mereka, dijelekkan gitu loh. Dijelekkan, tidak boleh. Dan ada di antara mereka, katanya Rasulullah ini, yang benci nemen sama kamu. Sampai-sampai ditunjukkan hal ini, kuburannya Sayyidina Ali sampai sekarang diketahui di mana. Kalau kuburannya Sayyidina Ali diketahui, orang yang amat cinta kepada Sayyidina Ali akan menyembah kepada kuburannya. Orang yang benci akan menggali, menghancurkan kuburannya. Hikmah dari Allah, kuburannya Sayyidina Ali diketahui. Inilah. Jadi yang dikatakan cinta itu yang berjalan seperti jalannya mereka. Cinta kepada ahlu baitin Nabi, bagus tak? Bagus. Innama yuridullahu liyudhuba ankum rijsa al-bait wa yutahhirakum tathira. Sampai dikatakan disucikan sesuci-sucinya. Toyib, tidak ada masalah, bagus. Memang itu satu kewajiban kita cinta kepada ahlul bait. Kemudian apakah dengan cinta kepada ahlul bait kemudian mengkritik Sayyidina Abu Bakar yang merupakan mertua Rasulullah, Sayyidina Umar mertua Rasulullah, Sayyidina Utsman menantu Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah istrinya Rasulullah, Sayyidatuna Hafsah istrinya Rasulullah? Mana? Katanya pecinta ahlul bait. Ini bukan gambaran orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Jangan tertipu. Kalau ente betul-betul cinta kepada orang yang engkau cintai, kita katakan cinta kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Tiru akhlaknya, perilakunya, sholatnya, cara pendidikannya, cara ngajari keluarganya, cara dalam membuat acara-acara keluarga dan lain sebagainya harus sama dengan Rasulullah. Kalau cuma sekedar pengucapan saja, ya banyak. Orang Yahudi, orang Nasoro mengatakan cinta kepada para nabi, tetapi keyakinannya tidak sama. Tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Allah itu tunggal sehingga Allah ada yang barengi dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanyakan kamu cinta tidak kepada para nabi? Cinta. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan apa? Jangan tertipu. Artinya apa? Kalau engkau betul-betul cinta kepada orang yang soleh, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para nabi, bagaimana ente berjalan seperti mereka? Kalau ente sama seperti mereka, berarti ente cinta. Kalau enggak, ya enggak. Enggak sama. Paham? Kemudian wa bighairi dzalika, dan dengan selain itu mim bid'ahim, dari bid'ah mereka fid din, di dalam agama. Wahada, dan ini malah apa-apa yang yakhtalifu, berbeda fihi dalamnya. Ya. Alhasil gini, kalau kita ini mengaku cinta kepada para sahabat, ya, cinta kepada sahabatnya Nabi, itu kita kedudukan seperti orang tua, anak kepada orang tua. Jangan kurang ajar. Ente tidak perlu ngurusi mereka. Kalau ada kekeliruan, ada pertikaian di antara mereka, namanya sahabat Nabi, bukan Nabi kok, manusia biasa. Tidak perlu mengelontarkan. Kita perlu untuk mengkritik mereka, kita perlu untuk melihat sejarah mereka. Tidak apa-apa ente melihat, tapi ingat loh ya, harus ngerti dulu syariat. Apa katanya Habib Taufik? Kita ini bukannya tidak tahu untuk masalah hal tersebut, bukan tidak tahu kejadian Karbala, bukan tidak tahu adanya pertikaian antara sahabat Sayyidina Ali dan sahabat Muawiyah, bukannya tidak tahu. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang belum ngerti syariat, tidak ngerti bab masalah wudhu, ya buyar. Paham ya? Mantepkan dulu, baru intinya apa? Ngaji yang benar, ngaji yang betul ya. Sama seperti misalnya beberapa waktu yang lalu, misalnya datang Habib Umar ke tempat kita, rebutan kepingin salaman, sampean teman-teman sampai pukul-pukulan. Ini sebetulnya sih ana mengaku untuk supaya cinta, untuk ingin mencium tangannya, ingin, boleh, tidak ada masalah. Tapi yang perlu dipikirkan, setelah beliau tidak ada di hadapan kita, kitanya bagaimana? Itu yang dipikirkan.
Jangan pokoknya ana sudah salaman sama beliau, ana sudah mencium tangannya beliau, ana sudah deket sama beliau, tapi setelah itu tidak sembahyang jamaah. Tapi setelah itu ninggalkan majelis ilmu. Tapi setelah itu tidak gunakan siwak. Apa faedahnya? Bukan tidak ada faedahnya untuk mencium tangan, boleh. Kemuliaan bersentuh jasad kita dengan jasad orang yang soleh, satu nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih penting dari itu, apa yang ente laksanakan untuk sama seperti mereka dalam perbuatan, dalam perkataan dan lain sebagainya. Paham ya? Wa idza lazima hada fil bid'ati, maka jika terus ini di dalam kebid'ahannya, fayalzimu mithlahu, maka harus misalnya fayalzamu maka harus mithluhu semisalnya, au gharibun minhu, atau dekat darinya, fil fisqi, dalam kefasikan, bertentangan dalam syariat, ya, menentang, tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, ya, itu orang yang berbuat bid'ah. Kalau diteruskan fasik nanti. Kalau diteruskan fasik. Thumma, kemudian yalzamu harus mithluhu semisalnya kefasikan, au gharibun minhu, atau dekat dari kefasikan, fit takhlid, di dalam percampuran, wa kathratul isyan, dan banyak kemaksiatan. Ana berikan contoh. Kalau orang berkeyakinan misalnya, berkeyakinan gini, ente kalau bangun rumah misalnya, kalau tidak sesuai dengan hari ini, rumah ente akan hancur. Karena apa? Ini harinya tidak tepat. Harinya bukan hari yang tepat untuk bangun rumah. Berkeyakinan seperti itu tidak boleh, bid'ah ini. Bertentangan sama syariat. Paham ya? Kalau diteruskan seperti itu, sehingga apa? Meyakini hari Senin lebih bagus daripada hari Selasa. Hari Selasa itu bagus untuk hari Rebo. Hari Rebo jelek untuk, terus seperti itu. Terus seperti itu, lama-kelamaan apa? Ente kalau rumah ente kepingin supaya tidak ada kena santet, ente cari daging tulangnya babi, ente letakkan di atas, ente pendem depan rumahmu, maksiat sudah. Karena apa? Bid'ah yang terus dilaksanakan akan masuk kepada kefasikan. Kefasikan terus seperti itu, kefasikan, atau dekat dengan bentuk kefasikan, kemaksiatan yang akan dia laksanakan. Sehingga apa? Ya aneh-aneh. Aneh-aneh ya apa misalnya? Ya aneh-aneh. Misalnya ada telur. Kemudian apa? Telur itu diinjek supaya selamat. Padahal mubazir. Tidak ada faedahnya. Ente buat selamatan jenang. Berapa? Misalnya 30 piring. Itu 20 piring ente bagikan kepada orang, bagus. Yang 10 piring ente bagi di perempatan sana, ente letakkan setengah perempatan tadi itu. Supaya apa? Supaya selamat. Apa sebabnya ini? Karena bid'ah. Bid'ah diteruskan jadi fasik. Fasik diteruskan banyak kemaksiatan. Tidak karu-karuan. Nah, itu. Paham nah ini? Orang misalnya, ada orang meninggal dunia misalnya. Kemudian keluarganya berada di bawah, berjalan di bawah pendusoi. Ini apa hukumnya? Jaiz. La sunnah wala sesuatu yang haram. Apakah dikatakan sunnah? Tidak ada. Apakah dikatakan haram? Ya enggak. Bisa ditakwil macam-macam. Sebagai bentuk apa? Bentuk penghormatan misalnya. Tidak ada masalah. Kemudian, tapi kalau sampai mengatakan kalau ente tidak seperti itu, berarti ente tidak birrul waliden. Keliru. Punya keyakinan seperti itu. Lama-kelamaan merembet. Kepada apa? Itu genteng harus dijatuhkan satu. Mubatir. Masuk apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini, bentuk bid'ah, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau diteruskan atau mendekati bid'ah tadi itu, masuk kepada kefasikan. Kefasikan atau mendekati kepada kefasikan akan banyak kathir isyani, banyak akan kemaksiatan yang dia laksanakan. Faham? Ya tentunya harus tahu makna bid'ah. Bid'ah itu yang bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau maulid dikatakan bid'ah, ya inti belajar dulu biar ngerti. Faham ini?
Wa ala dzalika, dan atas itu, falyakis, maka kiaskanlah, li annaha, karena sesungguhnya maratibun fil khairi wasyarri, ya, kedudukan dalam kebaikan dan kejelekan. Fa'akbahul qaba'ih, dan yang paling jelek dari kejelekan-kejelekan. Kemudian wa asyarras syururi, dan paling jelek dari bentuk dan bentuk dari yang rusak, dari bentuk yang rusak-rusak adalah apa? Al-kufru, kekufuran. Wahwa, yaitu ala maratibin, seperti martabat juga yang namanya kekufuran. Tsummal bid'ah, kemudian bid'ah. Wahia, dan itu kedudukan mutafawitatun, berbeda-beda. Tsummal fisku, kemudian kefasikan. Wahwa kadzalik, seperti itu juga kefasikan, ada tingkatannya. Tsumma takhlitu, kemudian percampuran. Wahwa kadzalik, nyampur antara hak dan batil. Jadi gini, yang namanya kebaikan itu ada tingkatannya. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan sedang, ada tingkatan yang tinggi. Kejelekan pun sama seperti itu. Ada kejelekan yang sedang, yang rendah, yang sedang, kejelekan yang tingkat tinggi. Sehingga ulama bagi, ada dosa kecil, ada dosa besar. Masalah bid'ah pun sama seperti itu. Masalah bid'ah sama. Ada yang tingkat rendah, ada yang tingkat tinggi, ada yang pertengahan yang tingkat tinggi. Kefasikan, kekufuran sama seperti itu, sama. Ada tingkatan-tingkatannya. Makanya perlu untuk pendalaman ilmu. Kalau langsung diantem ini kafir, ini bid'ah, ini haram, ini langsung pokok-pokok rata, ya keliru. Ada kedudukannya itu, ada macam-macamnya. Orang minum khamr itu dosa, tapi orang murtad lebih dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti untuk ngentengkan. Bukan berarti oh enggak apa-apa daripada anak murtad, anak minum khamr, ya keliru. Cuma harus tahu, tidak bisa dijadikan satu murtad dengan minum khamr, dua-duanya jelek. Tapi kejelekannya ada tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada penyelepian. Kebaikan pun sama seperti itu. Ente bisa sholat 5 waktu, alhamdulillah, itu khairun kabir, sudah baik. Tapi masih tingkatan rendah. Ditambah apa? Sunnahnya. Sudah bisa sunnahnya, mana bacaan Qur'annya. Tambahi lagi, mana wiridnya. Tambahi lagi, mendalami ilmu agama pun sama. Ada yang tingkatan untuk pengetahuan. Ada yang mengeluarkan fatwa. Kalau sudah salah satu belajar untuk bisa mengeluarkan fatwa, lebih mendalam belajarnya, gugur kewajiban atas yang lain. Artinya apa? Hukumnya fardu kifayah. Paham ya? Jadi semuanya itu ada tingkatannya. Di sini perlu untuk pemahaman. Ada orang yang benci kepada sahabat. Ada bencinya itu biasa. Ada yang sedang, ada yang bencinya itu amat sangat benci. Naudzubillah min dzalik. Macam-macam. Jadi perlu dibedakan. Oh, ibaratnya dokter gini, ini penyakit yang rendah, ini penyakit sedang, ini penyakit parah. Kalau misalnya orang sakit, misalnya kena panu misalnya, masa harus opname? Kenapa ente kok opname? Oh iya, sakit panu di punggung. Tidak perlu. Obat jalan saja. Iya, orang apa ini buang air, ngurus, mencret misalnya. Kalau cuma sekedar sekali, 2 kali, kasih obat. Sudah 3 kali, 4 kali, tambahi oralit. Kalau sudah parah, tidak bisa masuk rumah sakit. Untuk apa? Tambah cairan. Kan gitu. Ya masa orang yang sudah baru mencret sekali aja tulis rujukan, ente sekarang berada di rumah sakit ya, opname. Tidak ada. Oh, cuma mencret sekali kok. Paham enggak? Atau misalnya sudah parah, mencret terus, dikatakan apa? Ente yang sabar ya di rumah, minum oralit. Kalau enggak ada oralit, tambahi, ganti ya gula dengan garam. Ya mati orang. Sama. Kebaikan, kejelekan sama seperti itu, ada tingkatannya. Ini maknanya kitab ini. Paham ini? Wa ala diddi, maka atas dan atas kebalikan, fil khairi yuqalu, dalam kebaikan dikatakan seperti itu tadi itu. Sebagaimana kejelekan ada tingkatannya, kebaikan juga ada tingkatannya. Fafham, maka fahamilah. Ma asyarna, apa-apa yang kami telah memberikan isyarat ilaihi kepadanya apa-apa. Wa ta'ammal, dan renungi. Ma auratnahu, apa-apa yang kami maksudkannya. Fa innahu, maka sesungguhnya itu adalah nafisun, sesuatu yang berharga. Wal hajatu, dan kebutuhan da'iyatun ilaih, dibutuhkan kepadanya.
Wa bi ta'ammuli, dan dengan perenungan yudhiru akan nampak apa? Al maqsudu, tujuan, wa yattadhihul makna, dan akan jelas maknanya. Jadi kalau sudah belajar itu, belajar ini makna belajar bagaimana? Belajar depan guru, tulis semuanya selesai, ada pertanyaan, oh ada, ditanyakan, sudah, pulang, dihafalkan, setelah itu direnungi, difahami, oh maknanya itu gini. Nah, dengan ta'ammul ini, ta'ammul itu apa? Bayangkan lagi, itu akan memperkuat yang namanya ingatan. Sama seperti ini. Makanya kadang-kadang di antara mereka itu bangun malam. Malahan kalau thalibul ilm itu kalau bangun malam itu lebih baik mempelajari ilmu agama. Kalau masa untuk menuntut ilmu agama, jangan memperbanyak zikir, jangan memperbanyak untuk amalan-amalan sunnah. Bukan tidak boleh, boleh, cuma lebih baik mempelajari ilmu dulu, ngafalkan. Ya, mana yang lebih afdol untuk baca zikir ini dengan ngafalkan matan ini misalnya, lebih baik matan. Karena apa? Lebih kuat. Setelah kuat seperti itu, ta'amal, renungi, jadi mancep. Bukan sekarang dipelajari, besok lupa, besok belajar, lusanya lupa, lusa belajar, lupa lagi. Ya tapi terpinter ente. Ibaratnya bangun rumah, besok bangun jatuh, bangun lagi jatuh, bangun lagi jatuh. Kapan jadi rumah? Tidak jadi-jadi. Paham ini? Wallahu, dan Allah yahdi, Allah yang memberikan petunjuk, man yasha'u, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah menghendakinya, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya. Wallahu a'lam bissawab.